Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi mengaku siap berhenti dari jabatannya kalau keputusan mengenai impor beras sebesar 1 juta ton salah. Ia mengatakan keputusan tersebut diambil melalui perhitungan yang matang dan terkait dengan ketersediaan beras di Perumbulok. Ia menjelaskan ketika pertama kali menjabat sebagai Menteri Perdagangan pada 23 Desember 2020 lalu, sudah ada notulen rapat di tingkat kabinet yang menyatakan bahwa Perumbulok harus memiliki cadangan beras atau iron stock sebesar 500.000 ton. Sementara itu posisi cadangan beras Bulog saat ini mencapai 800.000 ton. Itu pun juga termasuk sisa beras impor 2018 sebanyak 270.000 ton sampai 300.000 ton. Dengan kata lain, cadangan beras di Bulog berada di bawah 500.000 ton, oleh karena itu kebijakan impor beras mulai dicanangkan. Namun sejumlah pihak menyayangkan keputusan dan rencana pemerintah untuk mengimpor beras, bahkan Direktur Utama Bulog Budi Waseso menyebutkan cadangan beras masih cukup dan tidak memerlukan impor. Selain itu juga Ombudsman menyebutkan rencana impor beras pemerintah erat dengan maladministrasi. Lantas seperti apa sebenarnya polemik impor beras yang ada? Apakah memang cadangan beras Indonesia sudah berada di ambang batas? Untuk membahasnya kami sudah terhubung dengan YK Hendra Fatika, anggota Ombudsman Republik Indonesia. Pak YK, selamat siang. Selamat siang, CNBC Indonesia. Ya, Pak YK, kalau kita lihat tentunya ada polemik dalam impor beras ini, bahkan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi siap pasang badan kalau misalnya terjadi kesalahan begitu dalam hal impor beras ini. Tapi dari kacamata Ombudsman sendiri, melihat polemik yang terjadi dengan masa musim panen juga yang sebenarnya akan segera dimasuki dan Ombudsman mengatakan ada maladministrasi. Maladministrasi seperti apa yang diindikasikan bisa terjadi dalam impor beras ini? Oke, pertama yang ingin saya sampaikan adalah beras ini bukan hanya sekedar komoditi perdagangan, tetapi juga memiliki aspek dimensi sosial budaya termasuk juga komoditi yang memiliki bobot politik yang sangat besar dan penting bagi Indonesia. Oleh karena itu, suka atau tidak suka, keputusan impor ini harus dipahami oleh publik, itu dulu pertama. Nah, jadi harus dipahami oleh publik. Yang kedua, kami menyampaikan ada potensi maladministrasi. Jadi bukan sudah ada maladministrasi, akan tetapi potensi maladministrasi yang akan membuat kami masuk untuk melihat lebih dalam lagi sebetulnya problemnya apa. Nah, mengapa ada potensi maladministrasi? Tentunya ini ada pertimbangannya. Yang pertama, eloknya sebuah rapat ketika ini rakortas, dan ini sudah dibuat keputusan, kan harus solid, harus kompak. Negara ini dibuat dalam rangka pelayanan publik gitu. Nah, kalau semua institusi sudah memutuskan, nah ini kan harus solid. Saya melihat Dirut Bulog teriak-teriak, Kementerian Pertanian menolak. Bahkan DPR Komisi 4 sama Komisi 6 masuk di dalam itu memanggil berbagai macam kementerian menyatakan menolak. Nah, pertanyaannya kenapa? Nah, jangan-jangan ada beberapa indikator-indikator yang ini tidak dibahas di dalam rakortas, yang akhirnya membuat keputusan ini tidak prudent dan menimbulkan polemik. Ini kan kasihan kalau seandainya polemik ini menjadi bulan-bulanan terus dan akhirnya Menteri Perdagangan menjadi terhakimi seperti ini. Nah, sehingga kami tergerak ingin melihat sebetulnya ada nggak sih atau bagaimana mekanisme rakortas selama ini gitu kan. Nah, apakah memang ada indikator apa yang memang diperlukan agar keputusan impor ini menjadi prudent gitu kan. Nah, akhirnya kami barulah melihat ke data-data teknis. Sebetulnya indikator apa sih yang diperlukan agar sebuah bangsa itu boleh impor atau tidak? Yang jelas berarti indikator produksi.
indikator stok bulog, indikator harga, indikator stok beras ataupun gabah yang ada di rantai supply chains. Dan kami melihat semua indikator ini saat ini tidak ada masalah meskipun di Bulog ada pengurangan ataupun juga posisi stok beras itu di bawah 1 juta ton. Tetapi kami melihat dengan posisi Bulog saat ini, posisi stok gabah sebesar itu tidak ada masalah. Nah, tapi jangan lupa selain indikator produksi dan harga, juga kita harus melihat indikator-indikator lainnya. Contoh apa? Misalnya, prediksi terhadap musim. Kemarin kita mengalami alhamdulillah musim kemarau basah dan La Nina. Sehingga hujan lebih banyak, lebih panjang dan akhirnya masa produksi tanam, masa tanam lebih panjang. Nanti ke depan ini di tahun 2021 bagaimana? Terus ada faktor lain misalnya, bagaimana ada nggak pengaruh dengan pergerakan harga-harga dunia? Cina saat ini misalnya sudah mengimpor gandum dan jagung 400 kali lipat dibanding dengan tahun sebelumnya. Ada apa ini misalnya kan gitu. Amerika mengalami kekeringan yang luar biasa sehingga ekspor gandum itu sekarang importir gandum bukan lagi mereka tetapi Rusia gitu kan. Nah, apakah seperti itu? Nah, intinya semua data-data ini harus dibuka, harus prudent, evidence ini harus disampaikan dan dibahas di dalam rakortas sehingga jelas keputusan kepada keputusan itu impor atau tidak. Nah, karena kami tidak melihat ada indikator ini, akhirnya kami melihat ada potensi maladministrasi dalam penentuan keputusan impor atau tidak. Oleh karena itu, untuk mencegah atau menghentikan polemik ini, kami menyarankan agar Menteri Koordinator aktif ataupun paling tidak menyelenggarakan rakortas kembali, panggil semua institusi negara yang terlibat di dalamnya, ditunda dulu keputusan impornya, bukan dibatalkan. Ombudsman itu meminta Menteri Koordinator untuk melaksanakan rakortas. Kenapa meminta Menteri Koordinator? Karena institusi rakortas itu yang bisa melaksanakan hanya Menteri Perekonomian gitu. Untuk apa? Untuk menunda ya keputusan impor sampai musim panen raya ini selesai, sampai Bulog menyerap gabah dari petani, hingga awal Mei kita bisa tahu tuh apakah benar ramalan yang disampaikan BPS ini bahwa produksi kita cukup. Berapa stok yang akhirnya yang ada di Bulog gitu kan. Nah, ini yang kami dorong. Itu poin pertama tentang maladministrasi yang pertama. Yang kedua adalah maladministrasi di dalam manajemen stok ya beras yang ada di Bulog. Nah, pemerintah ini kan mendorong Bulog untuk melakukan penyerapan. Jadi ada pemasukan, Bulog wajib menyerap karena itu tugasnya untuk melakukan stabilisasi. Tapi setelah beras ini diserap, Bulog mendapatkan masalah dengan menyalurkan. Dulu dia punya program Rastra, sekarang tidak ada. Program itu diganti dengan Bansos BPNT yang itu tidak ada di Bulog. Bulog disuruh nyerap tapi nggak boleh nyalurin. Nah, oke, BPNT-nya dihabisin. Terus berikutnya apa? Oke, Bulog masih punya tugas untuk stabilisasi harga. Menteri Perdagangan masuk melalui kebijakan HET. Dan bagusnya apa HET ini? Harga stabil. Ketika harga stabil tidak ada peluang bagi Bulog untuk melakukan operasi pasar. Jadi beras yang tadinya itu diserap oleh Bulog ya numpuk. Ini kan nggak adil, ini kan nggak benar. Penyaluran sama pengeluarannya nggak dirumuskan. Ini udah jelas ada potensi maladministrasi di sini. Mengapa Bulog seperti itu? Terus beras yang ada di gudang itu, kenapa nggak diputarkan? Padahal itu nggak ada aturan bahwa beras itu nggak boleh diputarkan. Nah, jadi dari indikasi-indikasi ini rasanya bagi kami Ombudsman untuk masuk mengatakan adanya potensi maladministrasi. Tentunya ini apa? Ini perintah undang-undang. Ombudsman wajib mengawasi pelayanan publik, aparatur negara dan pemerintahan. Jadi kami masuk di sini gitu loh.
Mungkin itu dulu penjelasan dari saya. Monggo kalau ada pertanyaan Ya, berikutnya. Pak, tapi kalau kita lihat kan tadi Bapak bilang mau ditunda begitu sampai dengan nanti melihat hasil musim panen di Maret dan juga April sesuai dengan data BPS yang bisa dikatakan potensi untuk pertumbuhan produksi beras juga bisa meningkat di awal 2021 ini. Tapi nyatanya MOU-nya bisa saja sudah mau ditandatangani menurut Menteri Perdagangan Thailand di akhir Maret ini. Dan MOU ini sebenarnya bersifat juga bisa dikatakan fleksibel begitu. Kalau misalnya hasil panennya nanti melebihi atau surplus ya bisa saja dibatalkan. Tapi indikasi untuk penandatanganannya dan disetujui lebih besar, Pak. Anda melihatnya seperti apa? Jadi gini, MOU wajib. Bahkan kalau perlu kita punya MOU 5 tahun ke depan tentang menjamin ketersediaan. Agar apa? Agar policy ini bisa dituangkan dengan langkah-langkah yang lebih konkret untuk mengamankan ketersediaan beras. Yang paling penting itu adalah pelaksanaan dari importasinya itu sendiri. MOU misalnya kesepakatan deal harga hari ini, kan itu perlu waktu paling tidak 3 bulan ke depan agar barang itu sampai. Nah ketika barang itu sampai, pada saat itu di bulan apa itu yang paling penting. Jadi kalau MOU negosiasi itu masih secari kertas yang masih bisa dinegosiasikan. Kalau ternyata kita nggak pakai kan kuota itu bisa kita jual ke negara lain. Apa salahnya? Nggak ada masalah dalam sistem dagang biasa. Jual beli kuota seperti begitu kita dapat misalnya Filipina ternyata butuh beras ya sudah kita jual ke Filipina kuota itu gitu. Nah yang paling penting bukan di situnya, tetapi pengambilan keputusannya itu ya Mas Gibran harus prudent, harus cermat, harus hati-hati, jangan sampai menimbulkan kegaduhan dan sebetulnya tidak perlu gaduh gitu loh. Mhm. Kalau tidak perlu gaduh, tapi nampaknya tidak ada sinergi sebenarnya antara Bulog dan juga Menteri Perdagangan. Karena yang satu menyetujui begitu Mak- akan pasang badan kalau misalnya itu terjadi kesalahan dan memang akan disetujui untuk impor 1 juta beras begitu dari Thailand juga. Sedangkan yang satunya mengatakan bahwa ya sebenarnya kita mengalami untuk cadangan beras pemerintah atau CBP-nya itu masih dalam kondisi normal saja dan ya untuk menghadapi Ramadan juga masih bisa dikatakan masih bisa untuk menghadapi Ramadan. Yes, nah makanya kenapa ini sekarang jadi polemik? Karena berarti pada saat penentuan Rakortas kemarin mungkin tidak ada pembahasan yang komprehensif terhadap indikator-indikator perlu atau tidaknya impor itu. Makanya Ombudsman mendorong agar adanya early warning system dalam penentuan kriteria boleh atau tidaknya impor berbasiskan scientific dan evidence. Misalnya, pada saat rakortas itu BPS diundang enggak? BMKG diundang enggak? Para pelaku pasar diundang enggak misalnya? Kan itu bagaimanapun mekanismenya ada gitu. Nggak mungkin untuk membuat sebuah keputusan impor yang ini sangat mempengaruhi hajat hidup orang banyak, terutama nasib para petani kita, tidak ada indikator yang ditetapkan. Nah, indikator ini kan harus dijelaskan. Nah, kalau kami melihat alasan dari Menteri Perdagangan yang disampaikan di DPR itu kan cuma 2 hal. Pak Lutfi mengatakan sebelum sudah ada keputusan itu. Tapi kita pun tidak tahu waktu itu keputusan di Desember itu kenapa harus impor itu basisnya apa, masyarakat pun nggak tahu. Nah yang kedua adalah terkait stok bulog. Stok bulog kecil memang, tetapi itu kan masalahnya di mana, karena apa? Ya penyalurannya aja nggak ada, buat apa juga nyetok besar-besar kalau seandainya tidak ada mekanisme untuk menyalurkan. Jadi nggak pas juga kalau seandainya indikator stok bulog menipis itu sebagai bagian dari prasyarat untuk melakukan importasi. Nah, oleh karena itu, mekanisme penentuan rapat di Rakortas inilah yang menjadi objek kami. Kami tidak melihat problemnya ada di Menko, kami tidak melihat problemnya ada di Menteri Perdagangan atau di Bulog, tapi kami melihat problemnya ada di sistem dan ada di regulasi. Nah ini yang akan kami masuk gitu. Mhm. Pak, jadi apa sebenarnya yang nanti akan ditindaklanjuti oleh Ombudsman melihat adanya misalnya indikasi Ah, maladministrasi? oke.
Oke, nah bagaimana ke depan? Kami sudah menyampaikan ada potensi maladministrasi. Pertama tentunya kami nanti di internal akan menyepakati terlebih dahulu apakah kami akan masuk di dalam aktivitas deteksi dini atau kegiatan untuk membuat bahwa polemik impor ini menjadi bagian produk ombudsman. Nah, berikutnya kalau ini sudah disetujui di rapat pimpinan, maka kami akan masuk memeriksa beberapa institusi terkait. Nah, rakortas ini kan nyangkutnya ada di Menteri Koordinator Perekonomian. Ya nanti kami tentunya akan berkomunikasi dengan Menteri Koordinator Perekonomian, dengan Kementerian ya, dengan Kementerian Koordinator Perekonomian. Pertama untuk menanyakan, ada nggak sih aturan kalau rakortas itu diadakan itu aturannya seperti apa sih aturan mainnya? Siapa yang harus hadir di situ? Siapa yang pengambil keputusan yang ada itu? Nah, terus yang ketiga, data-data apa saja sih yang memang dibahas di dalam rakortas itu. Nah, kalau ternyata misalnya, oke, semua pengambil keputusan memang akhirnya dilibatkan di sana, semua data-data itu dibahas di sana, ya berarti selama kalau itu memang eh, semuanya serba lengkap, berarti kan sebetulnya tidak ada maladministrasi. Tetapi kalau misalnya ternyata tidak ada guidance dalam siapa yang harus hadir di situ, data apa saja yang dibahas tidak juga ada pedomannya, maka kami akan melihat bahwa kebijakan nanti keputusan impor ini berpotensi akan menimbulkan masalah terus di kemudian hari. Nah, terkait data stok yang ada yang dikeluhkan oleh Kementerian Perdagangan, tentunya nanti kami pun juga akan melihat, akan memanggil beberapa, akan memeriksa beberapa instansi terkait. Misalnya, contoh, siapa yang berkewenangan kemarin waktu itu, misalnya mencopot Rastra menjadi BPNT. Gitu. Nah, itu kita akan panggil. Kalau itu memang ada misalnya di Menteri di kantor staf presiden misalnya yang mendesain itu, maka kami akan meminta keterangan dari kantor staf presiden, kira-kira reasonnya waktu itu apa ya? Kalau seandainya itu sudah ditarik, terus kenapa tidak ada yang mikirin Bulog bagaimana menyalurkannya? Beras-beras yang diambil oleh dia karena dia punya kewajiban untuk menyerap. Nah, regulasi-regulasi inilah nanti yang akan kami pantau, dan termasuk juga di dalamnya misalnya ketika beras itu sudah ada di gudang, nah perlu nggak ada semacam manajemen pembaruan bagaimana agar stok yang ada di gudang ini bisa diputar, bisa direcyclingkan, bisa di-refresh gitu agar beras itu tidak turun mutu. Nah ini semua kan harus dipetakan Pak. Mas Gibran ya, dan kami ingin melihat secara lebih jernih lagi bahwa policy-policy ini harus terintegrasi atau dari hulu sampai hilirnya. Boleh masuk ya boleh keluar juga. Kalau misalnya nggak boleh keluar, terus di situ berasnya numpuk dan busuk, maka itu menjadi kerugian siapa? Siapa yang bertanggung jawab? Nah ini harus clear juga. Jadi pendeknya itu nanti yang akan Ombudsman lakukan ke depan. Dan mudah-mudahan bisa dalam waktu cepat kami bisa memberikan saran-saran dan tindakan korektif kepada lembaga yang terkait. Karena ini menyangkut pelayanan publik dan kami memang diamanatkan oleh undang-undang untuk memasuki ke hal-hal seperti ini. Begitu Mas Gibran. Baik, terima kasih untuk waktunya di siang hari ini Pak Ika Hendra Fatika, anggota Ombudsman Republik Indonesia. Semoga tentunya apa yang terjadi saat ini polemik impor beras tidak berkepanjangan dan juga pemerintah juga lebih firm dalam mengeluarkan apa yang menjadi aturan untuk impor beras. Terima kasih Pak Ika. Baik, sama-sama. Terima kasih Pak Gibran. Indonesia dan Singapura sepakat untuk bekerja sama untuk mengembangkan Nongsa Digital Park di Batam, Kepulauan Riau. Informasinya usai jeda, tetaplah bersama kami.